Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat belajar di dalam majelis ilmu kali ini dalam pembelajaran kajian kitab Matan Aqidah Al-Qayrawani. Yang pasti tentu dalam keadaan sehat walafiat atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Insya Allah kita akan dibimbing langsung oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Atim, hafizahullah ta'ala, dalam kajian subuh kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ruang Zoom ini dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian akidah dari matan Aqidah Al-Qayrawani, mukadimah bagi kitab beliau, ya, kitab risalah, yaitu yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa perjalanan yang dilalui oleh manusia pada saat di hari akhirat. Ya, dari hisab, mizan, ya, kemudian sirat, dan juga tentang telaga Rasulullah SAW. Yang semua itu berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Ya, memang susunannya tidak begitu berurutan, ya, dalam matan akidah ini tentang 6 rukun iman itu. Pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan hakikat iman, ya, makna hakikat iman. Walaupun di awal, ya, sudah sempat disinggung, ya, oleh penulis tentang hakikat iman itu. Kemudian berikutnya diperjelas kembali, ya, lebih diperinci, ya, karena beliau mengatakan, ya, di awal itu babu ma tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhul afidah min wajibi umuri diyanat. Min dzalikal iman bil qalbi, ya, wa nutqu bil lisan, ya, dan seterusnya. Saya sudah mengisyaratkan tentang hakikat tentang iman. Tapi di sini lebih diperjelas lagi. Dia mengatakan wa annal imana qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Yazidu bi ziyadatil a'mali wa yanqusu bi naqsiha
wa yakunu fiha naqsu wa biha az-ziyadah wa la yakmulu qawlul imani illa bil amal. Wala qawla wala amala illa biniyatin. Wala qawla wala amala wala niyata illa bimuwafaqati sunnati. Wa annahu la yakfuru ahadun bidzanbin min ahlil qiblati agak loading laptopnya. Ya, sampai situ ya satu pembahasan. Di sini dikatakan wa annal imana qaulun bil lisan. Bahwa iman itu adalah perkataan dengan lisan, ikhlas, ya mengikhlaskan dengan hati, ya memurnikan dengan hati atau meyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih, ya dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ziyadatil a'mal, ya dia bertambah, iman itu bertambah dengan bertambahnya amal, wayan kusu binaksiha, dan berkurang ya dengan berkurangnya amal. Wa yakunu fiha naqsu, maka pada amal itulah terjadi pengurangan, dan dengannya juga ya terjadi penambahan, dan tidak sempurna perkataan iman itu kecuali dengan amal. Ya, dan tidak ada perkataan dan amal kecuali dengan niat. Dan tidak ada perkataan, amal, dan niat kecuali dengan sesuai dengan sunnah. Ya, dan bahwasanya tidak kafir seseorang dengan melakukan suatu perbuatan dosa ya dari ahlil kiblah, ya dari orang muslim. Ya, jadi orang muslim, ahlil kiblah itu maksudnya orang muslim, tidak dianggap kafir ya dengan melaksanakan suatu perbuatan dosa. Ya. Nah, kita bahas ya sedikit-sedikit bahwa iman itu adalah perkataan dengan lisan. Ya, maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, maka ini menjadi syarat ya, menjadi syarat seseorang bisa masuk ke dalam Islam, yaitu ya harus diucapkan ya dengan lisan. Dia mengucapkan syahadat. Ya, kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Tidak bisa hanya di dalam hati saja, harus diucapkan dengan lisan. Apa dalilnya? Dalil bahwa perkataan lisan itu adalah termasuk iman. Yaitu misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah, ya. Katakanlah, jadi ada perintah. Katakanlah kami beriman. Ya, dan juga di surat lain, surah Al-Qasas ayat 53 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin." Apabila dibacakan kepada mereka, ya mereka berkata kami beriman. Ya, jadi ada perkataan ya, ada pengucapannya. Beriman kepadanya, sungguhnya dia adalah kebenaran dari Tuhan kami, sungguhnya kami sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang muslim. Lalu di dalam hadis juga disebutkan
Muttafaqun alaih ya, riwayat Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 20. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan wa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat, wa idza fa'alu dzalika, dan apabila mereka melakukan itu, asamu minni, mereka terjaga ya dariku, dima'ahum, ya darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, tentang makna aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini sudah kita bahas ya dalam pembahasan hadis syarah Arba'in Nawawi ya, bisa di murojaah kembali. Yang bukan berarti Islam menyuruh untuk memerangi semua manusia, memaksa orang untuk beriman, tidak. Itu sudah dijelaskan. Ya, di sini ada perkataan sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka bersaksi ya, artinya di situ diketahui persaksian mereka, syahadat mereka ya dengan ucapan dari lisan mereka. Begitu. Jadi yang pertama ya, iman itu termasuk ke dalam hakikat daripada iman itu harus diucapkan. Ya, walaupun secara bahasa, jadi di sini ada makna, ada dua makna ya, ada makna secara bahasa, ada makna secara syariat. Secara istilah dalam syariat, kalau secara bahasa iman itu kan tasdiqu bil qalbi ya, membenarkan atau meyakini dengan hati, yaitu sudah menunjukkan iman. Orang yakin, meyakini sesuatu, percaya sesuatu, meskipun tidak diucapkan, itu adalah sudah disebut iman secara bahasa. Ya, tetapi kalau dalam secara istilah syariat itu tidak hanya cukup diyakini dengan hati saja. Ya, makanya para ulama mendefinisikan ya tentang iman ini secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya, jadi mencakup 3 segi itu. Meyakini dengan hati, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, ya, dan mengamalkan ya dengan anggota badan. Ya, kemudian perkataan ikhlasun bil qalbi. Ya, ada keikhlasan di dalam hatinya, jadi betul-betul murni. Ikhlas itu kan artinya murni. Ya, memurnikan keyakinannya itu dengan hati. Jadi tidak ada paksaan, ya, lahir dari kesadaran sendiri di dalam mengucapkan syahadatnya itu. Ya. Dan dia artinya ya semata-mata juga ikhlas ya, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, dia murni beriman kepada Allah, yang dia harapkan adalah keridhaan Allah. Ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada eh, tujuan lain. Ya, karena ingin mendapatkan harta misalnya ya. Jadi atau karena ingin menikah lah, lalu dia masuk Islam, syahadat. Ya, jadi betul-betul murni ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 52.
Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Mereka menginginkan wajahnya, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ya illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Surat Al-Lail. Kecuali berharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar ya wasabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi bergetar hati mereka. Jadi mereka memurnikan, mengikhlaskan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas ya disebut surat Al-Ikhlas, ini memurnikan dari iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga sebagaimana hadis ya dalam niat, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, jadi itu yang kedua tentang ikhlas bil qalbi. Wa amalun bil jawarih ya, mengamalkan dengan anggota badan. Ya, nah maka ini adalah konsekuensi ya dari iman ya itu sendiri. Tidak bisa seseorang hanya mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, tetapi tidak tampak di dalam perbuatannya. Ya, karena iman itu ya harus dibuktikan dengan amalan. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya gitu. Ya, walaupun apa namanya di kalangan para ulama itu ada sedikit perbedaan di dalam menyikapi ya amal ya terhadap iman itu. Memposisikan amal ya dengan iman itu. Walaupun perbedaan mereka tidak prinsipil ya, perbedaan mereka hanya dari sisi tinjauan saja, tetapi tidak melahirkan perbedaan ya terhadap hukumnya. Ya, sehingga dia ihtilafnya hanya ihtilaf lafzi ya disebutnya. Jadi ihtilaf perbedaan hanya dalam lafaz saja, sedangkan secara maknanya mereka sama ya, tidak berbeda karena tidak berpengaruh. Yaitu perbedaan apakah amal itu merupakan hakikat daripada iman itu sendiri ataukah dia adalah sesuatu yang lazim dari iman itu. Ya, sesuatu yang lazim. Ya, kalau sesuatu yang lazim artinya bukan termasuk hakikatnya, cuman harus ada gitu. Ya. Di mana kalau termasuk hakikatnya ya berarti termasuk bagian dari iman itu sendiri. Ya, itu misalnya kalau dalam memahami sesuatu itu kan ada hakikat ya, bagiannya ada ada sesuatu yang lazim darinya. Ya, misalnya kalau disebut kata rumah ya, kata rumah maka termasuk ada bagian-bagian ya dari rumah itu, ada pondasi, ada tembok misalnya, ada atap. Itu adalah hakikat daripada rumah. Ya, tetapi kalau yang lazim itu bukan hakikatnya, misalnya
ya atap dengan tembok misalnya atau tiang. Ya, tiang kan bukan termasuk hakikat dari atap. Ya, tiang itu bukan, jadi beda ya, tiang-tiang, atap-atap. Jadi bukan termasuk hakikat, tetapi dia lazim. Lazim bagi jadi atap. Karena ketika disebut atap, ya pasti harus ada tiangnya yang menyangga. Jadi sesuatu yang lazim, yang harus ada begitu. Nah, ini di sini ada perbedaan ya para ulama, ahlu sunnah semuanya. Apakah amal itu termasuk hakikat dari iman itu sendiri? Ya, ataukah dia bukan bagian dari hakikatnya, cuman dia adalah lazimnya. Sesuatu yang harus mesti ada ya amalan itu. Ya, tetapi ini hanya perbedaan eh, pengucapan saja ya, memposisikan amal terhadap iman. Tetapi mereka semua sepakat ya dalam akidah bahwa orang yang apa namanya tidak mengamalkan ya kewajiban ataupun misalnya melakukan suatu perbuatan dosa besar, ya mereka sepakat tidak kemudian secara otomatis mereka keluar dari Islam, ya dengan melakukan dosa itu, ya tidak serta merta keluar dari Islam, tapi mereka apa namanya disebutnya sebagai orang fasik yang tetap masih ada keimanan dalam mereka, ya jadi perbuatan dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, ini nanti untuk membedakan dengan akidah lain ya, akidah orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang mereka meyakini bahwa melakukan dosa besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, dalam akidah Ahlussunnah tidak. Ya, dalam akidah Ahlussunnah semua sepakat ya bahwa pelaku dosa besar itu tidak secara otomatis mereka murtad, tidak. Ya, kecuali kalau ada perbuatan-perbuatan, ucapan ya, keyakinan yang eh, menunjukkan kepada kemurtadan ya. Begitu misalnya ya menghina nabi, ya menghina Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya menghina syariat, yaitu adalah di antara ucapan atau perbuatan yang membuat seseorang murtad dari Islam. Tapi kalau hanya sebatas melakukan dosa besar, ya mencuri, berzina, ya membunuh, ya itu tidak semata-mata dengan melakukan perbuatan dosa kemudian mereka murtad, tidak. Nah, itu semua sepakat. Ya, semuanya sepakat. Baik orang yang meyakini bahwa atau ulama yang berpendapat bahwa amal itu sendiri adalah hakikat daripada iman itu sendiri, ya ataupun sebagai konsekuensi daripada iman itu. Ya, nah banyak ya dari dalil di dalam Quran, di dalam Sunnah yang apa namanya yang menunjukkan bahwa amal itu ya termasuk iman, hakikat iman ataupun konsekuensi iman. Ya, misalnya di dalam ayat yang berbicara tentang kiblat kan ya apa namanya Innallaha apa la yudiu imanakum. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman di situ maksudnya sholat. Ya, jadi suatu amalan disebut dengan iman. Ini menunjukkan bahwa termasuk hakikat iman ya amal itu. Begitu. Memang yang lebih kuat banyak dari dalil menunjukkan menguatkan pendapat yang pertama itu bahwa amal itu termasuk hakikat daripada iman. Ya. Ya dalam ayat apa namanya lain misalnya surat Al-Hujurat ayat 15
Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad. Jihad itu kan amalan, ya. Ulaika fi anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Lalu misalnya dalam hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abdul Qais amurukum bil imani billah wa hal tadruna mal imanu billah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa tu'tu minal maghnamil humusa. Ya, iman kepada Allah itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, memberikan dari ghanimah itu seperlimanya. Nah, ini kan adalah amalan, bagian daripada amalan, ya, mendirikan sholat, zakat, ya, memberikan seperlima dari ghanimah. Itu adalah amalan, tetapi kemudian disebut ya sebagai hakikat daripada iman. Begitu. Ya, makanya para ulama ya salafus saleh kita banyak ya menyebutkan ya tentang hakikat dari iman. Ya, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ijma ya dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka yang kami temui ya mereka kata Imam Syafi'i yaqulun mereka berkata al iman qaulun wa amalun wa niyah. Ya, iman itu adalah perkataan, amal dan niat. Ya, wala yuzi wahidun minas salasati illa bil akhar. Ya, tidak mencukupi salah satu dari ketiganya kecuali dengan yang lainnya. Ya, jadi harus ada qaul ya. Qaul di situ juga bisa eh, sekaligus di dalamnya ada keyakinan ya. Qaul di situ dibarengi dengan keyakinan. Kalau Auza'i kana man madha min salafina la yufarriquna bainal imani wal amal. Ya, orang yang terdahulu dari salaf kita, salafus saleh, ya mereka tidak membedakan antara iman dan amal. Ya, jadi sudah sepaket gitu ya. Kalau orang beriman ya di situ harus ada amalnya. Ya, mengamalkan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya walaupun dalam pengamalan ya orang bertingkat-tingkat begitu ya. Dan tingkatan itu sendiri kemudian juga berpengaruh terhadap iman. Ya, semakin amalnya bertambah ya bagus, maka ya bertambah juga imannya. Ya, misalnya Ibnu Abdil Bar ya mengatakan ajma ahlul fikhi wal hadis ala annal imana qaulun wa amal. Ya, telah ijma ya para ulama ya ahli fikih, ahli hadis bahwa iman itu adalah perkataan dan amal. Wa dzakara minhum dan dia menyebutkan di antara mereka ya Malik, Imam Malik rahimahullah wal Laits bin Sa'ad, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, ya Al-Auza'i, Ma'mar ibnu Rashid, ibnu Juraih, Abdullah ibnu Umar, Ishaq ibnu Rohawi, wa Abu Abdul Ubaidil Qasim bin Salam, Daud bin Ali, Abu Ja'far At-Tabari, ya fa innahum man salaka masalakahum yaqulun al-imanu qaulun wa amal. Ya qaulun bil lisan wa huwa iqrar lillahi bil wahdaniyah wa linabiyhi wa birisalah wa itiqadun bil qalbi ya bitasdiqi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma taslim wal qabul wa amalun bil jawarih. Ya, jadi semuanya sepakat para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah ya bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun ya. Atau mencakup tiga aspek tadi itu.
yaitu tasdik bil qalbi, ya iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Nah, kemudian di sini dijelaskan yazidu bi ziyadatil amal, bertambah dengan bertambahnya amal, di iman bertambah ya dengan bertambahnya amal. Wa yanqusu bi naqsiha, ya, dan berkurang dengan berkurangnya amal, fa yakunu fiha naqsu biha ziyadah wa la yakmulu qaulul iman illa bil amal. Ya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang itu sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Fat ayat 4, ya liyazdadu imanam ma'a imanim. Ya, agar mereka ya bertambah ya iman mereka bersama keimanan yang sudah ada. Jadi imannya bertambah dengan beramal. Itu kan sudah jelas. Ya kalau keiman bisa bertambah ya maka tentu merupakan konsekuensinya berarti bisa berkurang juga gitu. Ya, dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum hudan. Ya, menambahkan mereka petunjuk wa atahum taqwahum. Surat Al-Mudathir ayat 31, wa yazdadal ladzina amanu imanan. Bertambahlah orang beriman keimanan mereka. Ya, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha au fitrin, pada Idul Adha atau Idul Fitri. Perawinya apa aku ragu apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Ilal musalla, ya, ke tempat sholat. Pamaru alan nisa, lalu beliau lewat ke para perempuan. Faqal, maka beliau bersabda, ya masyarun nisa, wahai eh, para perempuan, ya tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aksaru ahlin nar. Ya, sesungguhnya ya aku diperlihatkan kalian itu adalah yang paling banyak ya penduduk penghuni neraka. Ya, penghuni paling banyak itu adalah perempuan. Waqulna, lalu mereka bertanya, wa bima ya Rasulullah? Mengapa wahai Rasulullah? Karena apa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tuksirnal la'na, ya banyak melaknat, ya banyak mencela, ya apa namanya mendoakan keburukan. Makanya ini penting khususnya ya bagi perempuan untuk menjaga lisan. Ya jangan sampai yang keluar dari lisan itu adalah keburukan, terutama ketika ada kekesalan di rumah tangga ya. Pada suami, kepada anak itu harus menjaga lisan. Makanya di sini diantara sebab penghuni neraka perempuan banyak menghuni neraka itu adalah banyak melaknat. Ya, yang kedua watakmurnal asyir, mengkufuri suami, tidak bersyukur kepada suami. Ya, tidak menghargai pemberiannya. Ya, bahkan selama suaminya itu memberikan apa namanya kebaikan, memberikan nafkahnya. Ya, misalnya hanya gara-gara salah kecil, ya lalu dia mengatakan bahwa suaminya itu tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada dia. Jadi melupakan kebaikan yang diberikan oleh suami. Ini ya takfurnal asyir, mengkufuri ya suaminya itu, tidak menghargai kebaikannya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidaklah aku melihat dari kekurangan akal dan agama yang azhaba lilubir rajulil hazimi min ihdakunna, yang lebih bisa untuk menghilangkan ya akal seorang laki-laki yang tegas ya daripada salah seorang dari kalian. Nah, di sini sebetulnya yang menjadi dalil bagi pembahasan kita ini kata naqisati akli wadinin, maksudnya wadinin, kurangnya agama gitu ya. Jadi itu menunjukkan agama ini bertingkat gitu. Keimanan itu bisa
bertingkat, bisa bertambah, bisa berkurang, gitu, ada tingkatannya. Ya, nah maksud dari sabda beliau tadi ya lebih mampu untuk menghilangkan akal. Maksudnya adalah laki-laki itu sangat bisa terpengaruh oleh perempuan. Ya, sehingga meskipun laki-laki itu punya kelebihan dalam akal, ya terkadang oleh sebab perempuan, oleh sebab rayuan perempuan, ya, oleh sebab tipu daya perempuan, ya itu bisa tidak berpikir logis, gitu ya, bisa terpengaruh. Makanya dalam Al-Quran ya di kisah Nabi Yusuf, misalnya apa namanya, inna kaidakunna azim. Ya, sungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Kulna, mereka berkata, wa manuksanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa itu kekurangan agama kita dan akal kita wahai Rasulullah? Qala alaysa syahadatu mar'ati misla nisfi syahadati rajul. Bukankah kesaksian ya seorang perempuan itu seperti setengah dari kesaksian laki-laki. Jadi 1:2 ya, kalau laki-laki 1, perempuan itu 2. Apa namanya, harus 2 orang ya. Misalnya kalau saksi pencurian misalnya ada 2 orang, ya kalau 2 orang masih 2 orang laki-laki yang dipercaya. Ya, kalau misalnya 1 laki-laki 1 perempuan tidak bisa. Ya, karena 1 perempuan itu tidak cukup ya, kecuali kalau 2 perempuan. Ya, 2 perempuan, 2 orang perempuan baru sejajar dengan 1 orang laki-laki. Nah, itu adalah bagian dari dan ini kan sesuatu yang bisa diterima karena memang fitrahnya seperti itu. Allah menciptakan perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak bisa disamakan dalam semua seginya karena ya Allah yang lebih tahu dengan ciptaannya. Begitu ya. Dan semuanya mengandung hikmah apa yang Allah lakukan itu. Dan kemudian kulna bala ya tentu. Qala fadzaliki min nuqsani aqliha, yaitu adalah kekurangan akalnya. Walaisa idza hadat wa alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila wanita itu haid ya tidak sholat dan tidak saum? Qulna, mereka berkata bala ya tentu, ya qala fadzaliki min nuqsani diniha. Itulah kekurangan agamanya. Ya, karena perempuan ya kalau haid tidak sholat, tidak saum. Gitu. Di situ ada kekurangan agamanya. Ya, jadi dalil yang mau diambil ya adalah tadi bahwa iman itu bisa ada tingkatan ya, kadang berkurang, kadang bertambah gitu. Juga di dalam hadis ya, kalau tadi di dalam hadis muttafaq alaih ya, Bukhari nomor 304, Muslim nomor 79. Kemudian dalam hadis lain an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW yaqul man ra'a minkum munkaron ya falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, fa illam yastati fa biqalbihi, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, wa dzalika adaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Nah, ketika Rasul menyebut selemah-lemah iman, nah berarti kan iman itu ada tingkatannya, ada yang paling lemah, ada yang kuat. Begitu, tidak semuanya sama dalam satu tingkatan. Nah, inilah yang menjadi akidah Ahlussunnah ya wal jamaah, semua sepakat seperti itu. Nah, yang berbeda ini ada kelompok menyimpang namanya kelompok Murji'ah. Ya, kalau Murji'ah ini mereka tidak meyakini adanya bertingkatnya iman itu. Ya, sehingga dihukumi sama aja amal orang beramal sehebat apapun tetap aja imannya segitu gitu ya. Sehingga mereka itu menyamakan imannya Abu Bakar Siddiq dengan
keimanan orang yang paling fasik sekalipun. Ya, karena dianggap bahwa amal itu tidak berpengaruh pada iman. Ya, nah makanya orang-orang Murji'ah ini apa namanya sangat menggampangkan gitu ya eh, dalam perbuatan dosa ya perbuatan fasik karena dianggap tidak berpengaruh ya kepada iman. Nah, ini kebalikan daripada Khawarij. Ya, kebalikan daripada kalau Khawarij kan berbuat dosa berarti murtad, berbuat dosa besar. Kalau kalau apa namanya Murji'ah ya justru berbuat dosa besar tidak berpengaruh apa-apa kepada iman. Sedangkan Ahlussunnah ya pertengahan karena Ahlussunnah itu ya selalu pertengahan wasatiyah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Ya, orang yang berbuat dosa besar ya tidak otomatis murtad, tetapi juga bukan berarti tidak berpengaruh kepada iman. Ya, imannya berarti dia sedang berkurang ketika melakukan dosa besar itu. Ya. Nah, kemudian wala qaula wala amala illa biniyah. Tidak ada perkataan dan amalan kecuali dengan niat. Ya, sebagaimana tadi harus dibarengi dengan niat, innamal a'malu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang terkenal ya innamal a'malu binniyat. Wala qaula wala amala wala niyya illa bimuwafaqati sunnah. Tidak ada perkataan, amalan, niat kecuali dengan sesuai dengan sunnah ya. Itu. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah dalam makna secara umum ya. Sunnah bukan bukan apa namanya salah satu bagian dari hukum taklifi ya ada sunnah ada wajib bukan itu. Jadi maksudnya adalah sunnah jalan hidup Rasulullah SAW yang harus diikuti. Ya karena di dalam amal soleh di dalam ibadah ya itu kan harus mengikuti sunnah tidak bisa dengan cara sendiri dengan syariat yang dibuat-buat sendiri harus mengikuti syariat ya dari Rasulullah SAW yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, karena tidak bisa orang selamat ya kecuali dengan mengikuti jalan hidup ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kan termasuk hal yang membuat orang keluar dari Islam itu apa namanya dia tidak berkeyakinan tidak harus gitu mengikuti sunnah Rasulullah misalnya. Ya itu termasuk bagian ya dari hal yang membuat orang itu murtad dari Islam. Karena itu sesuatu yang sudah sesuatu yang prinsip ya sudah diketahui secara darurah ya di dalam Islam maklum minadin bid-darurah. Ya. Ini dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka dia tertolak. Fil abdin man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fi fahuwa radun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini ya itu maka dia tertolak. Dalam hadis lain alaikum bisunnati hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Ya sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk ke andu alaiha bin nawazij ya gigitlah ya dengan gigi geram kalian ya maksudnya pegang teguhlah ya wa iyyakum wal umur wal muhdatsat dan berhati-hatilah dari perkara yang diada-adakan fa inna kulla bid'atin dalalah. Sungguh yang diadakan itu seluruh yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Ya gitu. Jadi harus mengikuti sunnah Rasulullah ya syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya misalnya beriman
kepada Allah, kepada hari akhir, tapi kemudian tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, ya nggak cukup, nggak bisa. Karena itu satu paket, ya kan? Menerima kenabian Nabi Muhammad, misalnya, itu adalah bagian iman yang tidak bisa terpisahkan. Makanya syahadat itu 2 kalimat syahadat. Tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya konsekuensinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa annahu la yakfuru ahadun bidzanbin min ahlil qiblah. Tadi yang sudah kita jelaskan sebetulnya. Bahwa tidak kafir seseorang pun ya dari ahli kiblat, dari orang yang sudah bersyahadat, orang muslim, dengan melakukan suatu perbuatan dosa besar. Jadi tidak semata-mata orang melakukan dosa besar lalu divonis kafir, ya. Tidak seperti itu dalam akidah Ahlussunnah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan ya kepada hal itu. Ya, misalnya apa namanya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang disekutukan ya dengan saya menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika mengampuni selain daripada itu. Ya, dosa-dosa lain tidak kemudian membuat orang itu kafir, keluar dari Islam. Begitu juga apa namanya, orang yang melakukan dosa besar itu hanya disebut fasik saja. Ya, tidak disebut kafir. Ya, kalaupun ada istilah penyebutan kafir, kufrun, itu maksudnya adalah kafir kufrun duna kufrin. Ya. Makanya istilah kafir itu bisa dibagi dua, ada kafir yuhriju ya minal milah wal kufru la yuhriju minal milah. Kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, nah, itu secara istilah kafir. Dan ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, itu tidak dipahami secara istilah, secara bahasa. Jadi kufur itu kan artinya durhaka begitu ya. Maka orang muslim yang melakukan dosa besar juga kan durhaka. Sama, cuman tidak mengeluarkannya dari Islam. Nah, inilah adalah prinsip untuk memahami, misalnya ada hadis apa namanya, pembeda antara iman ya, keimanan dan kekafiran adalah sholat misalnya. Itu bukan berarti orang yang meninggalkan sholat secara otomatis dia kafir keluar dari Islam, tidak. Kecuali kalau orang itu meyakini sholat tidak wajib, nah itu baru keyakinan seperti itu yang membuat dia keluar dari Islam, dia murtad karena meyakini sesuatu yang keyakinan Islam bertentangan dengan keyakinan Islam yang prinsip. Ya, kalau hanya meninggalkan sholat karena malas, tapi tetap dia masih meyakini kewajiban sholat waktu itu, ya maka dia tidak secara otomatis murtad keluar dari Islam. Nah, sehingga kalau ada kata-kata dalam hadis yang disebut kufur, maka sebagaimana pemahaman para ulama, para sahabat, semuanya memahami itu adalah kufrun duna kufrin. Ya, kafir yang bukan kafir asli ya sebenarnya. Makanya tadi harus dibagi dua kafiran itu. Ya, nah dalam Al-Quran juga banyak yang menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar itu ya hanya sebatas fasik saja. Misalnya ketika bicara tentang yang berzina ya, atau yang menuduh ya berzina, waladina yarmunal muhsanat semalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang fasik. Illa ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali yang bertaubat setelah itu. Ya, lalu ketika berbicara tentang orang yang membunuh, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa wa man ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf. Maka siapa yang dimaafkan ya baginya min akhi dari saudaranya. Coba menyebut orang yang membunuh itu dengan akhi, saudara. Artinya masih saudara seiman, masih muslim gitu. Jadi tidak semata-mata
orang melakukan dosa besar, membunuh langsung kafir, tidak. Dia tetap masih muslim, cuman melakukan dosa besar. Ya, lalu di dalam apa namanya yang memerangi, ya saling berperang, saling membunuh. Wa in taifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman, ittatalu, ya saling berperang, faslihu bainahuma. Nah, ini kan masih disebut minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Artinya ya orang yang memerangi, ya kaum muslimin yang apa memberontak, ya bugot, ya memberontak misalnya begitu. Itu mereka tidak semata apa serta-merta kemudian keluar dari Islam, kafir, tidak. Mereka masih disebut minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Ya, lalu ada hadis misalnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina, dia adalah orang beriman. Wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Gitu. Itu bukan berarti kemudian orang berzina langsung dia itu kafir, murtad, tidak. Ya kan, nah, hanya maksudnya adalah ketika dia melakukan dosa besar itu, keimanannya itu jadi sangat lemah, sangat tipis, itu berkurang imannya itu. Ya kan, makanya setelah itu dia masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Imam Nawawi misalnya mengatakan ilam anna madhhabal ahlil haqqi annahu la yakuru ahadun min ahlil qiblah bidzanbin. Ketahuilah bahwa mazhab ahlil haq, mazhab sunnah, bahwa tidak kafir seorang dari ahli kiblah, dari kaum muslimin, dengan melakukan suatu dosa besar. Oleh kuru ahlul ahwa wal bidah, mengikuti hawa nafsu, ya, yang melakukan kebid'ahan, itu tidak semata-mata kafir. Wa anna man jahada ma yu'lamu min dinil Islam daruratan hukima biriddatihi, ya, wa kufrihi. Dan orang yang menentang sesuatu yang sudah diketahui di dalam dari agama Islam ini secara darurat, artinya prinsip-prinsip Islam. Ya, kalau menentang, ya ada akidah, ya prinsip dalam Islam, ya tentu dia dihukumi murtad. Ya, misalnya dia tidak meyakini salah satu rukun iman, misalnya yang 6, itu kan sesuatu yang maklum minadin bidoruro, wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya saum Ramadan, wajibnya zakat. Kalau ada orang yang menentang kewajiban zakat misalnya, ya maka dia dihukumi kafir, murtad, karena dia menentang sesuatu yang sudah prinsip di dalam Islam. Ya, haramnya homer, haramnya mencuri, haramnya membunuh, haramnya berzina. Ya, itu adalah maklum minadin bidoruro. Kalau ada orang yang menentangnya, ya otomatis ya dia murtad, dihukumi murtad. Ya, kecuali ada pengecualian, illa an yakuna qariba ahdin bil Islam. Ya, kecuali dia baru masuk Islam, belum tahu. Ya, jadi dia baru masuk Islam, belum tahu. Makanya dia harus belajar sesuatu hal-hal yang prinsip, misalnya belum dia ketahui karena saking apa namanya bodohnya, tidak tahunya terhadap Islam. Itu bisa dimaafkan ketika baru ya masuk Islam, atau misalnya dia tinggal di negeri yang sangat jauh, ya, yang tidak bisa mengakses apa teknologi media begitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang ya sepertinya hampir mustahil ya ada orang tidak tahu ya bagaimana Islam itu. Ya, Islam itu ya wajib sholat 5 waktu, ya zakat, saum, haji. Yang diharamkan bagi orang muslim itu apa saja, hal-hal yang sudah diketahui ya secara prinsip, ya karena ya sudah zaman apa globalisasi seperti ini. Ya, kecuali kalau masih ada ya orang yang tinggal di apa masyarakat pedalaman ya yang belum tersentuh teknologi, yang belum sampai kepada mereka berita tentang Islam. Nah, itu bisa saja.
Begitu. Lalu kata beliau, Wanawi dan misalnya mimman yahfa alaihi fa ya'rifu zalika fa in istamaro. Nah, ketika kemudian di awal ya mereka tidak tahu. Lalu ketika mereka diberitahu, lalu kalau mereka masih seperti itu ya maka dia dihukumi kafir. Ya begitu juga dihukumi kafir orang yang menghalalkan zina atau homer atau membunuh atau yang selainnya dari yang diharamkan. Ya yang diketahui keharamannya ya secara daruroh, ya, secara mendesak ya artinya tidak perlu untuk mengetahui haramnya homer itu kan nggak perlu penelitian para ulama dulu apa iya ya karena itu adalah sesuatu yang sudah qat'i yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. Karena dalam Islam ini syariat-syariat itu ada yang sudah qat'i tidak perlu penelitian. Sudah jelas ayat hadisnya sudah jelas. Ya kan diketahuinya itu. Nah, ada yang zonni. Yang zonni inilah hukum-hukum yang harus disingkap oleh penelitian para ulama. Begitu. Demikian untuk pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada ikhwah yang hendak ingin bertanya kepada Ustadz, persilahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Cukup mungkin ya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan majelis subuh kali ini. Semoga Allah selalu menguatkan hati kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut memisahkan dari tubuh kita. Kita cukupkan dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.